Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Wijipuri Jayanti dari Kebidanan Magelang. Yuk, kita belajar mengenai pertumbuhan pada bayi. Memiliki anak yang sehat, kuat, cerdas, dan lincah merupakan dambaan setiap orang tua. Anak yang sehat harus dipersiapkan sejak dalam kandungan dan saat persalinan. Dengan itu, sebagai orang tua harus selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Mari kita bahas pertumbuhan bayi pada usia 0-6 bulan. Apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan bayi terus-menerus meningkat, kemudian mulai menurun. Pada periode ini, pertumbuhan bayi sepenuhnya tergantung pada perawatan dan pemberian nutrisi oleh ibunya. Pertumbuhan bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Nah, yang pertama ada faktor genetik. Apa sih faktor genetik? Faktor genetik merupakan faktor penentu dalam proses tumbuh kembang anak. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pranatal dan lingkungan postnatal. Lingkungan pranatal, yaitu lingkungan pada saat anak masih di dalam kandungan, yang terdiri dari 1. Status gizi ibu. Ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau yang disebut KEK dikhawatirkan berpengaruh pada saat bayi lahir, yaitu dengan berat badan bayi lahir rendah. Yang kedua, ada mekanis. Posisi janin yang tidak normal dalam kandungan dapat menyebabkan kelainan bawaan pada saat bayi lahir. Yang ketiga, toksin atau zat kimia. Ibu hamil perokok aktif maupun pasif dan mengkonsumsi obat-obatan dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan pada saat bayi lahir dapat menderita cacat bahkan bisa mengakibatkan kematian. 4. Endokrin. Endokrin merupakan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan janin yang mulai diproduksi sekitar minggu ke-9 kehamilan. Yang kelima, radiasi. Efek radiasi dapat mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal, bahkan bisa menyebabkan kematian. 6. Infeksi. Infeksi dalam kandungan pada ibu hamil dapat mengakibatkan pertumbuhan yang fatal dan terinfeksinya janin. Yang ketujuh, imunitas. Imunitas atau resus dapat menyebabkan abortus, ikterik, bahkan bayi lahir mati. Selanjutnya ada lingkungan postnatal. Nah, lingkungan postnatal ini biasanya dibagi menjadi 7 aspek. Nah, dari 7 aspek ini biasanya dapat mempengaruhi pertumbuhan pada bayi. 1. Nutrisi. Nutrisi salah satu komponen yang paling penting dalam pertumbuhan. Maka dari itu, sejak dalam kandungan, pemberian nutrisi harus cukup. Dengan demikian, pemberian nutrisi yang baik akan mampu membantu menjaga keseimbangan gizi anak sehingga tercapainya pertumbuhan yang normal dan optimal. 2. Jenis kelamin. Nah, ini berpengaruh dalam pertumbuhan karena diketahui bahwa berat badan bayi laki-laki mempunyai potensi berat dan tinggi badan saat lahir yang lebih dibandingkan bayi perempuan. 3. Umur. Nah, pada umur ini terdapat 2 kategori dalam pertumbuhan cepat, yaitu masa bayi dan masa remaja. Pada masa bayi ini terjadi pertumbuhan pada semua jaringan tubuh seperti otak. 4. Ras atau suku bangsa. Nah, ras ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan. 5. Hormon. Nah, hormon ini terdiri dari hormon tiroid dan human growth hormone. Hormon ini merupakan hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan tubuh serta perkembangan dan fungsi syaraf. 6. Penyakit. Pada bayi yang sering sakit dapat menyebabkan nafsu makan yang hilang, bahkan dapat menyebabkan pertumbuhan yang kurang atau terganggu. 7. Perawatan kesehatan.
Nah, salah satu cara dalam perawatan kesehatan yaitu memantau pertumbuhan anaknya dengan cara melakukan kunjungan rutin setiap bulannya ke posyandu. Selain itu, dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan pola pemberian makan yang benar. Selanjutnya, parameter pertumbuhan pada bayi. Pertumbuhan pada bayi biasanya diukur untuk mengetahui laju pertumbuhan yang normal. Yang pertama, berat badan. Nah, pada usia awal, berat badan bayi sering mengalami penurunan yang sifatnya itu normal, yaitu sekitar 5-10% dari berat badan waktu lahir. Setelah bayi berumur 10-14 hari, berat badan akan kembali tercapai. Nah, pada umur 4-5 bulan itu, berat badan bayi 2 kali lipat dari berat badan bayi lahir. Berikut adalah kenaikan berat badan rata-rata pada tahun pertama. Nah, triwulan 1 yaitu 700 sampai 1000 gram per bulan, triwulan 2 500 sampai 600 gram per bulan, triwulan 3 350 sampai 400 gram per bulan, dan triwulan 4 250 sampai 350 gram per bulan. Yang kedua, tinggi badan. Nah, tinggi badan bayi lahir rata-rata 49 sampai 50 cm. Tinggi badan ini merupakan ukuran antropometrik yang penting untuk mengetahui kemajuan pertumbuhan. Berikut adalah kenaikan tinggi badan rata-rata pada tahun pertama. Triwulan 1 bertambah 10 cm, triwulan 2 6 cm, triwulan 3 5 cm, dan triwulan 4 bertambah 4 cm. Yang ketiga, lingkar kepala. Nah, digunakan untuk mengukur pertumbuhan lingkar kepala dan pertumbuhan otak. Lingkar kepala bayi lahir biasanya sekitar 34-35 cm. Lingkar kepala pada bayi umur 6 bulan biasanya sebesar 44 cm. Nah, sedangkan pertambahan lingkar kepala pada bayi 6 bulan pertama sebesar 10 cm. Yang keempat, lila. Pengukuran lila ini dapat digunakan untuk mengukur keadaan gizi atau tumbuh kembang anak. Nah, biasanya pada bayi baru lahir, lila rata-ratanya sebesar 11 cm. Berikut adalah tabel standar berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala anak berdasarkan umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pemantauan pertumbuhan bayi. Pemantauan pertumbuhan bayi itu sangat penting. Pemantauan pertumbuhan pada bayi dapat dilihat dengan timbangan dan pengukuran tinggi badan setiap 1 kali dalam setiap bulannya. Pertumbuhan bayi ini dapat diamati dan dapat dipantau setiap bulannya dengan menggunakan KMS atau Kartu Menuju Sehat. Dikatakan pertumbuhan bayi normal apabila berat badan bayi berada di garis normal atau jalur hijau pada grafik pertumbuhan di KMS. Nah, pertambahan berat badan pada bayi harus seimbang dengan tinggi badan dan umur bayi. Pemantauan pertumbuhan bayi dapat dilakukan sejak dini agar bisa mewaspadai dan mengetahui permasalahan pada anak yang dapat mengganggu proses pertumbuhan, salah satunya yaitu gagal tumbuh. Pada bayi gagal tumbuh biasanya disebabkan karena gangguan kenaikan berat badan setiap bulannya. Nah, apabila berat badan bayi menurun, maka harus dicari penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Penyebab yang paling sering yaitu kurangnya dalam pemberian nutrisi dan gangguan saluran cerna seperti bayi sering mengalami muntah atau gumoh serta kembung. Maka dari itu, ayo Bunda, terus pantau pertumbuhan buah hati Anda bagi terciptanya gemilangnya masa depan generasi Indonesia.